Halo semuanya, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses untuk melakukan konfigurasi dari menggunakan DB Visualizer untuk Odoo 14. Yang pertama kita bisa download dulu DB Visualizer ini di dbvis.com. Kita pilih bagian download, lalu pilih bagian recommend installer saja. Dan kemudian ini saya pakai untuk Windows ya. Jadi pilih Windows 64 bit, klik download saja. Nah ini downloadnya agak lama ya, jadi mungkin bisa langsung next kalau misalkan nanti udah selesai. Selanjutnya di sini kalau misalkan kita udah selesai, kita perlu untuk melakukan connection dari database yang sudah dibuat. Jadi di sini create database-nya itu sesuaikan dengan bagian yang kalian sudah buat. Dan kebetulan saya sudah melakukan setting sini bagi admin, namun kita bisa nanti melihatnya lagi di dbvis. Oke, selanjutnya ketika sudah selesai kita bisa langsung melakukan instalasi. Oke, selanjutnya kita klik next saja, pilih lokasi di mana Anda ingin install. Ya, ini bisa create next saja. Pilih yang m.sql. Klik. Nah, ini kita tunggu saja instalasinya. Jika sudah selesai, kita run saja karena ini untuk pengecekan ya. Ini klik accept. Pakai free, mungkin harus saya run free saja. Nah, ketika sudah masuk di sini kita pilih klik kanan pada bagian connection, lalu kita pilih create database connection. Nah, di sini pilih klik user wizard. Klik create database connection, pilih user wizard ya. Lebih CD. Begitu Postgre. Nah, ini pilih yang Postgre ya. Oke, ketika sudah pilih daftar Postgre, lalu isi field dengan database yang udah akan digunakan. Jadi pada kali ini saya ingin menggunakan nama data yaitu misalkan tadi udah 14. Oke, database connection udah 14. Di sini pakai ya Postgres 432 dan database user ID. Di sini saya pakainya database Odoo ya. Passwordnya dia Odoo. Coba klik finish. Coba kita connect. Oke, ternyata di sini user Odoo masih belum ada ya. Kalau gitu kita coba pakai open PG dulu. PG PWD. Ternyata tetap gak bisa. Baik, kalau gitu nah di sini kita bisa memilih untuk database yang akan digunakan.
Ya oke, ternyata jadi tadi saya coba usernya, ternyata saya menggunakan user itu Postgres dengan passwordnya Postgres. Jadi ini mungkin clear, ini saya pilih udo 4, nama connectionnya udo 14 ya. Terus saya pilih klik connect. Nah selanjutnya di sini kita bisa masuk ke database dan saya memilih untuk tugas 8 ya di sini. Lalu kita bisa klik skema, lalu kita pilih space, bisa pilih, kita bisa open object, klik 2 kali. Nah kita bisa juga yang lihat ya tadi dari reference kalau misalkan kita ingin melihat yang lain. Terus di sini kita bisa lihat skema. Di sini exploration skema, pilih tabel ataupun yang lain jika diinginkan. Iya tabel. Nah tapi di sini kita bisa langsung pilih aja yang ke public. Ya pilih public. Selanjutnya di sini saya milih untuk project. Project. Nah di sini project ya. Nah, di sini project itu actionnya kita bisa lihat datanya, bagian project bentuknya bagaimana, kolom isinya seperti apa, ini juga bisa kelihatan. Nah, jadi ini bisa kita cek saja ya, di sini ada ID, message, token name, dan lain-lainnya. Oops, ya. Mungkin untuk project sampai situ dulu, lalu kita juga bisa melakukan insert ya. Misalkan contoh pada kali ini saya mencoba untuk menambahkan bagian pada bagian apps project. Nah, jadi untuk model project di sini misalkan saya udah buat ya, di sini ada satu bernama tugas CRP. Nah, ini backlog. Saya milih untuk bagian Kanban, untuk Kanban di sini ada backlog, sprint progress dan lainnya. Jadi yang pertama mungkin dari backlog misalnya tugas 8 di assign ke Rara. Nah, ketika ini sudah bisa, ini bisa ya digeser-geser kalau misalkan kita udah on progress. Ini mungkin back dulu deh di tugas ya, berarti seperti itu ya. Jadi misalkan mungkin atau saya bikin lagi baru, sekarang di sini tugas 6 yang sudah pernah selesai ya. Jadi di sini misalkan sprint complete, yang ini tugas 8 on progress. Nah misalkan nanti di sini ada tugas 9 dan ada tugas 10. Nah nanti di sini kita bisa langsung lihat ya visualisasinya ketika kita menggunakan modul proyek ini. Jadi misalnya kita pilih projects sini, lalu kita open project, kita bisa melihat di sini untuk referensi saya. Coba kita cek lagi bagaimana modul project ini bentuknya seperti ini. Nah, tapi untuk melihat pada bagiannya di sini, sebentar, kita coba-coba dulu. Oh, project. Nah, mungkin kita lihat datanya aja deh di sini. Nah, jadi kalau ini kan tadi reference modulnya. Nah, di sini kita kelihatan ya, dari di sini tugas CRP yang sudah saya buat di sini. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana tadi
yang sudah kita buat tadi ya, create ya. Di sini tugas CRP dia masih aktif, tapi di sini tidak ada partner ID-nya, common ID tadi yang 2. Nah, terus jadi kita bisa lihat di sini subtext projectnya ada 3 ya, karena di sini memang ada 3 subtext projectnya, jadi kelihatan juga. Jadi oleh karena itu kita bisa melihat kalau misalkan bagaimana DB Visualizer ini bisa melihat kalau misalkan pada modul ini saya kebetulan pakai modul project, apapun kita misalkan mau create ataupun ngedelete ataupun yang lainnya, nanti ini akan bisa terlihat ya kalau kita bisa menggunakan DB Visualizer. Mungkin sampai situ dulu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih semuanya.